Terima kasih sambutannya Bapak Nur Salam. Selanjutnya sambutan Kapolres Kediri yang terhormat Bapak AKBP Lukman Jahyana SIK MH, dan sekaligus berkenan melonceng Kampung Tangguh Semeru, Dusun Plosorejo, Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati yang mewakili Komandan Kodim, yang saya hormati Bu Kepala Desa, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Jagut selaku Ketua Wakil Ketua Satgas beserta seluruh relawan di BPKK. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka pencanangan Kampung Tangguh di Desa Kunjang, Kecamatan Kunjang. Nunggu dulu atau lanjut? Nunggu dulu ya. Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Ibu Kepala Desa serta Forkopimjam Kunjang yang telah melakukan persiapan. Pasti perlu persiapan. Perlu saya sampaikan bahwa Kampung Tangguh, jadi Kampung Tangguh ini yang melatar belakangi, saya sampaikan dulu. Jadi sebetulnya kami dari TNI Polri, dari pemerintah daerah itu program ini sebetulnya bukan maunya kami lah. Jadi program ini kami itu hanya memberikan stimulus, memberikan pancingan. Apabila disambut baik oleh masyarakat, itulah hal yang positifnya itu. Jadi dari kami itu hanya memberikan stimulus. Semua masyarakat apabila menyambut baik, ditangkap oleh masyarakat dengan baik, sehingga terbentuk Kampung Tangguh ini akan berjalan dengan efektif. Kalau semuanya hanya dari kita, dari TNI Polri, tanpa dukungan dari masyarakat, tidak akan jalan. Jadi saya sampaikan dulu latar belakang terbentuknya Kampung Tangguh. Saat ini kita semua mengetahui bahwa wabah virus COVID-19 ini melanda semua wilayah. Hampir semua wilayah kena imbasnya. Dan semua wilayah itu pasti memiliki upaya untuk mempertahankan wilayahnya masing-masing. Semua berusaha survive, berusaha bertahan, berusaha mempertahankan wilayahnya. Ketika semua wilayah ini kena, berusaha mempertahankan wilayahnya, otomatis kita tidak bisa mengharapkan bantuan dari wilayah lain, dari desa lain, karena desa lain pun sudah disibukkan dengan usahanya dia untuk mempertahankan wilayahnya. Ketika seperti itu kondisinya, masing-masing desa dusun ini harus memiliki kemandirian. Kemandirian untuk apa? Untuk melawan, menangkal segala bentuk ancaman dan gangguan dari luar, termasuk juga ancaman wabah virus COVID-19. Jadi harapannya warga sini, dusun sini atau desa sini, kita harus ada kemandirian. Kita nggak bisa lagi mengharap desa sebelah. Kemandiriannya dalam bidang apa? Dalam bidang sumber daya manusia. Kayak ini ada tim pemulasaraan jenazah, tim evakuasi, yang semuanya berasal dari sini. Apabila ada warganya yang sakit yang perlu dievakuasi, kita tidak telepon lagi ke kabupaten minta tim. Luar biasa, ada ambulan, mobil siaga. Itu wujud kemandirian tadi tuh. Apabila ada warganya yang meninggal karena COVID,
sudah ada tim pemulasaraan jenazah yang sudah dilatih. Ada tempat pemakamannya. Jadi semuanya serba mandiri. Ada lumbung ketahanan pangan. Ketika semuanya ini situasi terburuk hadir, susah, kita masih bisa nih di wilayah desa sini ada sawah, ada kolam yang warganya bisa makan dari situ. Jadi tujuannya itu. Jadi program ini kami TNI Polri, pemerintah daerah, hanya bukan kita maunya bikin repot, kok harus nyetak ini, enggak. Ini hanya pancingan saja. Tapi ya saya melihat dengan kondisi seperti ini, justru ini kondisi yang paling kuat. Saya sudah muter meresmikan kampung tangguh tempat lain, ini yang paling alami. Karena paling alami itu berarti memang masyarakatnya yang berkeinginan untuk membentuk. Keguyupan, gotong royong itu menjadi kekuatan dari program ini. Jadi nggak mengada-ada gitu. Acaranya di gedung, terus tapi masyarakatnya masih tanda tanya nih, kira-kira mendukung nggak? Nah, tapi kalau guyup gini, ibu-ibu semuanya alami gini, itu menjadi kekuatan untuk kampung ini secara mandiri bisa melawan virus COVID-19. Dan saya yakin dengan keguyupan seperti ini, saya yakin nggak mungkin ada, karena ada di kecamatan lain warganya itu positif, tetangganya nolak. Saya yakin kalau guyup kita nggak akan terjadi seperti itu. Justru ketika ada warga seperti itu, bagaimana kita harus membantu nih. Dia diisolasi, ya tetangganya gimana nih? Makannya dia gimana? Dia nggak boleh keluar rumah, tapi kita suplai. Jadi saya yakin jangan sampai terjadi seperti itu. Ada yang positif, ditolak, dikucilkan, dia makin tertekan, imunitasnya dia turun, drop, malah nggak sembuh-sembuh gitu. Karena untuk saat ini imunitas kita lah yang bisa untuk melawan wabah virus COVID-19 tersebut. Yang selanjutnya saya juga ingin berikan sosialisasi juga, apabila ada nih, kita tidak mengharapkan ya, ada warga kita periksa ke dokter, terus ada panas, ada sesak, terus dianggap dia ODP atau PDP, ternyata dia meninggal di rumah sakit. Ya kita jangan sampai terus memaksakan jenazah harus kita bawa pulang, kita mandikan, kita melayat semuanya. Kalau memang itu harus dimakamkan dengan protokol COVID, ya sudah, kita legowo, kita mendoakan dimakamkan secara protokol COVID, sehingga keluarganya yang lain ini nggak menderita juga, tidak harus diisolasi, nah, seperti itu. Jadi saya harapkan yang melatar belakangi pembentukan kampung tangguh itu gitu, ya, kekuatannya ada di kerjasama, dukungan dari masyarakat. Sebetulnya kalau saya dari Polri, ya karena kita semua tahu Polri ini sebetulnya juga bukan tugas Polri juga, bukan tugas TNI juga. Cuma yang bisa menggerakkan ini akhirnya kita pemerintah, mulai dari tingkat kepala dusun, kepala desa, TNI Polri, kita yang dorong, tapi masyarakat harus menyambut gitu. Nggak mungkin kita atasi sendiri, apalagi ini virus ini kan virus baru, semuanya belum ada cara yang pas bagaimana. Sebenarnya masih coba-coba nih, obatnya coba-coba, cara mengatasinya coba-coba. Tapi untuk saat ini kedisiplinan diri masing-masing inilah yang ini bisa menjadi vaksin untuk kita mencegah tertular virus COVID-19. Carakan semuanya bisa disiplin, menerapkan protokol kesehatan. Kita walaupun mungkin di Kecamatan Punjang ini yang positif 5 nggak salah ya, ada 5, tapi kita tetap nggak boleh takut, nggak boleh panik, tapi tetap waspada. Kita nggak tahu orang-orang tanpa gejala yang
ada di sekeliling kita. Kita bukan suudon, tapi nggak ada beratnya juga kita pakai masker, kita jaga jarak. Masker juga saya harapkan kita menyambut new normal ini, masker ini udah kayak pakai helm kalau kita naik motor, udah kayak kita pakai baju. Jadi kita masker ini jangan cuma punya 1-2, apalagi masker kain kayak gini ini kan paling cuma 4 jam nih bertahan. Harus saya mau ngasih ngantongi masker nih. Jadi menyambut new normal gitu, kita masker ini udah kayak baju aja. Kita harus punya banyak. Terus dan kita melihat COVID-19 ini, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ini kan pasti ada hikmahnya, ada maksudnya. Kalau kita mau mentadaburi itu sebetulnya hikmahnya banyak juga. Virus COVID-19 ini nggak hanya hal-hal yang negatif saja. Kita jadi hidup sehat, kita jadi rajin cuci tangan, lapisan ozon ini jadi bagus, laut yang tadinya tercemar karena kapal nggak pernah jarang berlayar lagi, jadi airnya jadi jernih banyak. Termasuk kita juga yang biasanya nggak pernah minum rimpang-rimpangan, jadi rajin minum jahe, minum kunyit. Ada hikmah positifnya banyak. Saya mengucapkan terima kasih atas terbentuknya Kampung Tangguh ini. Yakinlah ini pasti ada manfaatnya, dengan keguyuban warga gotong royong kita akan bisa cepat keluar dari pandemi virus COVID-19 ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk desa-desa yang lain. Tidak perlu kita memaksa, masyarakat sendiri yang harus paham bahwa ini manfaatnya untuk kita juga gitu, dan untuk TNI Polri. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kapolres dilanjutkan pemotongan pita.